Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jumpa lagi di tema 7 dengan Miss Mai, yaitu temanya adalah indahnya keragaman negeriku. Ya, teman-teman, kita simak yuk sama-sama video pembelajaran kali ini. Oke, masih pembelajaran tema 7, kita masuk subtema 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang menuliskan informasi baru berdasarkan teks dan gaya listrik. Nah, teman-teman, pada pembelajaran subtema 1 sebelumnya, kalian sudah mengenal macam-macam gaya. Salah satunya adalah gaya listrik. Kalian sudah mengenal pengertian apa itu gaya listrik beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, berikutnya kita simak ya video pembelajaran selanjutnya. Menuliskan informasi baru berdasarkan teks. Nah, teman-teman, sebelumnya informasi itu apa ya? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, kemudian informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Lalu, bagaimana ya teman-teman langkah-langkahnya dalam menulis informasi? Oke, langkah-langkah untuk menuliskan informasi penting dari teks bacaan antara lain, yang pertama adalah membaca judul teks, kemudian yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks, dan yang ketiga, menemukan hal-hal penting dalam teks yang dibaca. Ya, Miss akan bacakan teks tentang suku Baduy. Teman-teman perhatikan dan simak baik-baik ya. Judulnya adalah Urang Kanekes Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu atau Kanekes Dalam, atau sering juga disebut dengan Baduy Dalam, dan Panamping atau Kanekes Luar yang sering disebut juga Baduy Luar. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dengan ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambar pada slide itu adalah gambar tempat tinggal atau rumah dari suku Baduy. Ya, teman-teman, informasi penting yang dapat kita tulis dari teks Urang Kanekes suku Baduy adalah yang pertama, suku Baduy berada di daerah Banten, Jawa Barat. Yang kedua adalah masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Yang ketiga, masyarakat Kanekes terdiri dari dua kelompok, yaitu Tangtu Kanekes Dalam atau Baduy Dalam
dan panamping atau kanekes luar atau yang sering juga disebut dengan Baduy luar. Kemudian yang keempat, suku Baduy dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi dan tidak menggunakan alat elektronik. Yang kelima, yaitu suku Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Oke, ternyata budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan ya teman-teman. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dengan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sedangkan masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik dan listrik ya. Oke, pada pembelajaran di subtema 1, teman-teman masih ingatkah tentang materi macam-macam gaya termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah gaya listrik. Oke. Pada dasarnya, muatan listrik ada dua, dan keduanya saling berlawanan. Jenis muatan listrik adalah negatif dan positif. Muatan listrik negatif disebut elektron, sedangkan muatan listrik positif disebut proton. Pada kabel listrik biasanya terdiri atas dua jenis kabel yang dijadikan satu. Ada yang berwarna merah hitam atau merah biru. Nah, pada gambar adalah kabel berwarna merah hitam ya teman-teman. Oke, jika kedua muatan listrik yang berlawanan bertemu akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik sering disebut gaya listrik. Listrik dibedakan menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah listrik statis. Kemudian yang kedua yaitu listrik dinamis. Oke, yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, listrik statis adalah listrik yang diam atau tidak ada aliran listrik. Contohnya, serpihan kertas yang menempel pada penggaris. Hal itu membuktikan bahwa penggaris bermuatan listrik. Muatan listrik itu berasal dari muatan listrik kain yang berpindah ke penggaris. Hal ini terjadi karena gesekan berulang kali antara penggaris dan kain, sehingga menimbulkan energi listrik pada penggaris atau penggaris menjadi terasa panas. Maka serpihan kertas pun menempel pada penggaris. Nah, contohnya pada gambar di slide ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus mengalir dan bergerak dalam rangkaian listrik. Contohnya, saat kalian menekan saklar dan lampu menyala. Pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, contohnya pada gambar di slide ya teman-teman. Jika kita menekan tombol on, maka lampu akan menyala. Namun sebaliknya, jika kita menekan tombol off, lampu akan mati. Begitupun seperti lampu di rumah kalian atau alat elektronik seperti televisi, kemudian radio, komputer. Saat kalian menekan tombol on, maka alat elektronik akan menyala. Namun sebaliknya, jika kalian tekan tombol off, maka alat elektronik akan mati. Teman-teman sudah menyimak video pembelajaran yang Miss Mai sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Mai sampaikan kalian memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua ya.
Oke, pada kali ini tugasnya adalah tuliskan 5 informasi di buku tulis dari bacaan yang berjudul Bahasa Daerah Terancam Punah pada halaman 32 sampai 33 ya teman-teman. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan kirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga sholat 5 waktunya ya. Ya, teman-teman, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Miss Mai sampaikan sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Yuk, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.